Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat-sahabat sekalian kaum muslimin, para pecinta kajian-kajian Islam, kita lanjut kepada hadis selanjutnya tentang keutamaan dalam kita mempelajari, mengamalkan atau mengajarkan Al-Quran. An Uqbah bin Amirin radhiyallahu anhu, diterima dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, qala, dia berkata, Haraja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang menemui kami. Wa nahnu bi sufati, dan kami sedang berada di Sufah. Sufah adalah sebuah lantai khusus di Masjid Nabawi, tempat orang-orang miskin muhajirin tinggal. Mereka ini disebut dengan istilah Ahlus Sufah atau orang-orang Sufah. Faqala, maka Nabi berkata, ayyukum yuhibbu ayyagdua wa kulla yaumin ila buthan aw ilal aqiqi fayati bina fatai kotaini kaumawaini bi ghairi ismin wala qati'atin rahimin. Siapa di antara kalian yang suka pergi ke pasar Butan atau pasar Akik, lalu ia pulang dengan membawa 2 ekor unta betina dari jenis yang terbaik, tanpa melakukan satu dosa atau memutuskan tali silaturahmi. Fakulna, maka kami berkata atau kami menjawab, ya Rasulullah, kulluna nuhibbu dzalika, kami semua menyukai hal seperti itu. Qala, maka Rasulullah berkata, afala yagdu ahadukum ilal masjidi fayata'allama aw fayaqra'a ayataini min kulli kitabillah khairul lahu min naqataini wa salasun khairul lahu min salasin wa arba'un khairul lahu min arba'in. Kata Rasulullah, mengapa salah seorang dari kalian tidak ke masjid kemudian mempelajari atau membaca 2 buah ayat Al-Quran? Karena membaca 2 ayat Al-Quran tersebut tuh lebih baik daripada 2 ekor unta betina. 3 ayat yang kau baca itu lebih baik daripada 3 ekor unta betina yang kau dapatkan. Dan begitu pula membaca 4 ayat Al-Quran itu lebih baik daripada 4 ekor unta betina. Wa min adadihinna minal ibili, dan seterusnya, sejumlah ayat yang kau baca itu akan mendapat sejumlah hal yang sama dari unta-unta seperti kalian inginkan. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Maksud tanpa melakukan suatu dosa adalah mendapatkan sesuatu dari orang lain tanpa usaha atau berkorban. Bukan harta yang bertambah melalui pemerasan atau pencurian atau merampas warisan sesama saudara. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan dalam sabdanya bahwa unta itu diperoleh tanpa bersusah payah dan tanpa berbuat sesuatu dosa apapun. Sudah pasti memperoleh harta dengan cara demikian itu lebih disenangi oleh semua orang. Akan tetapi Nabi menyatakan bahwa mempelajari beberapa ayat Al-Quran atau membaca beberapa ayat Al-Quran itu ternyata lebih utama daripada mendapatkan unta-unta tersebut. Makanya
kita mesti meyakini bahwa keutamaan dan pahala membaca Al-Quran tentu tidak sebanding dengan seekor atau 2 ekor unta atau bentuk apapun semisal unta. Bahkan dengan kerajaan seluas 7 benua sekalipun, karena semua itu pasti akan ditinggalkan. Jika bukan hari ini, tentu hari esok. Saat maut menjemput, semuanya terpaksa harus terpisah. Sebaliknya, pahala membaca Al-Quran akan bermanfaat untuk selama-lamanya. Dalam urusan keduniaan, kita dapat saksikan bahwa orang yang diberi 1 rupiah tanpa beban tanggung jawab apapun akan lebih senang daripada dipinjami 1.000 rupiah agar disimpannya, tetapi kelak akan diambil lagi. Karena itu, hanya dibebani amanah tanpa mendapatkan manfaat sedikit pun. Dalam hadis selanjutnya, An Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'ani ma'a safaratil kiramil bararah. Kata Rasulullah, orang yang ahli dalam Al-Quran itu akan berada bersama malaikat pencatat yang mulia lagi benar. Waladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syakul lahu ajrani. Dan orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran, sedangkan ia bersusah payah atau sudah bekerja mempelajarinya, maka baginya 2 pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Nasa'i, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah. Maksudnya orang yang ahli dalam Al-Quran adalah mereka yang hafal Al-Quran dan senantiasa membacanya. Apalagi jika memahami arti dan maksud dari Al-Quran. Dan yang dimaksud bersama-sama malaikat adalah ia termasuk golongan yang memindahkan Al-Quranil Karim dari Lauhil Mahfuz, karena ia menyampaikannya kepada orang lain melalui bacaannya atau bacaan Al-Quran. Dengan demikian, keduanya memiliki pekerjaan yang sama, atau bisa juga berarti ia akan bersama para malaikat di hari mahsyar kelak. Orang yang terbata-bata membaca Al-Quran akan memperoleh pahala 2 kali. Pertama, pahala karena membacanya, dan satu lagi karena kejuhudannya atau kesungguhannya ia mempelajari Al-Quran berkali-kali. Tetapi bukan berarti pahalanya melebihi pahala orang yang ahli Al-Quran. Orang yang ahli Al-Quran tentu saja memperoleh derajat yang lebih istimewa, yaitu bersama malaikat-malaikat yang khusus. Dengan demikian, bahwa bersusah payah mempelajari Al-Quran atau belajar Al-Quran itu yang sebenarnya adalah akan menghasilkan pahala yang sifatnya ganda. Oleh karena itu, tentu saja kita jangan meninggalkan bacaan Al-Quran walaupun menemui atau mengalami kesulitan ketika kita mempelajarinya. An Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fisnaini. Dari Ibnu Umar berkata, tidak diperbolehkan hasud atau iri hati kecuali terhadap 2 orang. Rajulun atahullahul Qur'an fa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa an-nahar.
Pertama adalah kita boleh iri kepada orang yang dikaruniai Allah kemampuan membaca atau menghafal Al-Quran. Lalu ia membacanya di kala malam hari atau di siang hari. Dan yang kedua, orang yang boleh kita iri, kita sirik kalau bahasa Indonesia, adalah warajulun atahu malan bahwa yunfiqu minhu ana alaili wa ana an-nahar. Kita boleh ngiri kepada orang yang dikaruniai oleh Allah harta yang banyak, tetapi dengan hartanya ia pandai menginfakkan baik di malam hari atau di siang hari. Hadis riwayat Tirmizi dan Imam Bukhari dan Imam Nasa'i. Dalam Al-Quran dan hadis banyak diterangkan bahwa hasad atau iri dengki itu tentu dilarang. Sedangkan menurut hadis ini diperbolehkan hasud untuk dua orang, yaitu tadi yang hasud, iri terhadap mereka yang pintar baca Al-Quran, kita pengen seperti mereka. Kedua, orang yang dermawan. Karena banyak riwayat yang terkenal mengenai keharaman hasud ini, maka alimul ulama menjelaskan hasud dalam hadis ini dengan dua maksud. Pertama, hasud diartikan risik, yang dalam bahasa Arab disebut ghibtah. Perbedaan antara hasad dan ghibtah yaitu hasad adalah jika seorang mengetahui ada orang lain memiliki sesuatu, maka ia ingin agar sesuatu itu hilang dari orang itu, baik ia sendiri mendapatkannya atau tidak. Sedangkan ghibtah ialah seorang yang ingin memiliki sesuatu secara umum, baik orang lain kehilangan ataupun tidak. Karena secara ijma hasad adalah haram, maka para ulama mengartikan hasad dalam hadis di atas maksudnya adalah ghibtah, yang dalam urusan keduniaan diperbolehkan, sedangkan dalam masalah agama adalah mustahab atau tidak disukai. Kedua, maksudnya adalah mungkin juga maksud sebagai pengandaian, yakni seandainya hasud itu diperbolehkan, maka hasud ini hanya boleh untuk dua jenis hal tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.